Oh, hai. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat ya. Nih, ngomong-ngomong, ibu harus pakai masker. Soalnya sekarang musim polusi udara dan virus penyakit. Kalian selalu membiasakan pakai masker tidak? Semoga iya ya, terutama ketika keluar. Tapi kalau mau ngobrolin materi, kayaknya kita lepas dulu sebentar ya. Oke, sekarang bisa kita mulai. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, bagaimana anak-anakku? Kita lanjut materi dari penjelasan Bapak Ibu Guru di video sebelum-sebelumnya ya. Oke, sekarang kita masuk materi bahaya polusi udara bagi kesehatan pernafasan. Kemarin gurumu sudah menjelaskan tentang mekanisme pernafasan dan organ pernafasan. Kali ini kita akan membahas tentang polusi udara, karena polusi udara amat sangat berkaitan dengan kesehatan pernafasan kita. Apa itu polusi? Polusi sendiri artinya pencemaran. Lalu polusi udara, pencemaran udara. Efeknya apa? Efeknya sangat berbahaya bagi organ pernafasan. Polusi udara memiliki zat polutan atau zat yang dapat mencemari, dibagi menjadi dua jenis, yaitu gas dan partikel. Gasnya terdiri dari gas karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Baik, kita bahas yang pertama. Karbon monoksida dan karbon dioksida itu sifatnya sangat beracun, tidak berwarna, tidak berbau, dan ringan. Jika masuk ke dalam organ pernapasan kita, tentu saja namanya bahan kimia sangat beracun. Efeknya apa? Menyebabkan lemas. Kenapa lemas? Karena karbon dioksida dan karbon monoksida mengikat hemoglobin darah, sehingga darah kita kekurangan pasokan oksigen. Akhirnya apa? Otak kita kekurangan darah, organ tubuh kita yang lain kekurangan darah, jadi badan kita lemas. Kalau sudah lemas, lama-lama bisa menyebabkan kematian. Ini efek paling parah. Pernah melihat atau pernah mendengar berita orang-orang yang terjebak di dalam mobil menyalakan air conditionernya atau AC, lalu mereka meninggal di tempat. Kenapa? Karena mereka keracunan gas karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna asap kendaraan. Asap itu masuk melalui sistem udara atau pendingin udara, lalu meracuni orang yang ada di dalamnya. Hati-hati anak ya. Lalu sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Ini sangat erat kaitannya dengan hujan asam. Mengapa bisa demikian? Karena sulfur dioksida yang bereaksi dengan nitrogen dioksida akan bercampur dengan uap air di udara, lalu berkumpul, berkondensasi, dan menghasilkan hujan yang mengandung zat asam. Zat asam sifatnya bagaimana? Korosif. Korosif itu apa? Korosif itu menyebabkan perkaratan. Wow, perkaratan pada apa? Pertama, pada besi-besi dan bangunan yang ada di gedung-gedung. Yang kedua, bisa menyebabkan terkikisnya lapisan batuan seperti candi yang akan mengakibatkan lapisan candi atau bentuk utuh candi lama-lama hancur. Ya, kalau kamu pengen membuktikan sifat asam yang korosif, kamu bisa iseng-iseng aja nih ya di rumah. Taruh paku yang masih utuh, masih mulus ke dalam gelas bekas bersih berisi air cuka. Diamkan 2 hari lalu perhatikan apa yang terjadi. Nah, bagaimana efeknya?
Jika zat asam ini masuk ke tubuh kita, maka akan mengakibatkan iritasi. Pertama saluran pernafasan dulu, lalu lama-lama mengganggu paru-paru kita. Ya. Nah, hujan asam yang bersifat korosif. Sampai sini bisa dipahami? Semoga bisa ya. Dari mana asal mula gas ini? Ini dihasilkan dari pembakaran asap pabrik yang tidak sempurna. Baik, yang kedua, jenis polutan yang kedua yaitu partikel. Partikel itu zat yang amat kecil, masih bisa terlihat oleh mikroskop, tapi kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Oke, yang pertama berupa asap. Kita tahu sama-sama asap ya. Lalu ada kabut asap. Kabut asap ini campuran dari kabut, air, kabut, dan asap. Ya, biasa terjadi ketika pagi hari di daerah yang kualitas udaranya buruk. Lalu bisa terjadi juga ketika ada peristiwa kebakaran hutan. Ya. Selanjutnya debu. Debu ini berasal dari tanah yang halus. Kemudian bakteri dan virus. Ini yang paling banyak di udara kita, tapi tidak bisa kita lihat. Apa bahayanya ketika partikel ini masuk ke dalam organ pernapasan kita? Akibatnya adalah infeksi saluran pernapasan. Pertama mungkin hidung kita akan merasakan perih. Lama-lama virus dan bakteri atau debu masuk ke tenggorokan, lalu menginfeksi bagian-bagian atau jaringan-jaringan di dalam paru-paru kita. Ya, untuk lebih detail, kamu bisa cek di buku tematikmu halaman 80. Silakan dibaca dengan detail. Baik, bagaimana? Semoga bisa dimengerti ya. Oke. Selanjutnya, polusi udara tidak bisa dihindarkan atau sangat erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi manusia sehari-hari. Kita akan masuk ke pembahasan pengaruh kegiatan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Ya. Hal positif yang bisa dihasilkan dari kegiatan ekonomi. Yang pertama, meningkatnya pendapatan masyarakat. Ya. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan yang baru. Yang ketiga, munculnya usaha jasa pengiriman. Nah, siapa yang tahu di kita, di wilayah Indonesia ini, terutama Pulau Jawa, khususnya Provinsi Jakarta dan sekitarnya, jasa pengiriman apa nih biasanya? Kamu pasti tahu kan? Kalau tiap hari atau seminggu sekali orang tuamu ada yang manggil dari depan pagar, paket. Nah, itu termasuk usaha jasa pengiriman, ya. Oke, yang keempat, mudahnya masyarakat memenuhi kebutuhan. Jelas karena ada aktivitas jual beli, ya. Baik, kegiatan ekonomi sendiri kemarin sudah dijelaskan oleh gurumu, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Tahukah kamu arti dari masing-masing kegiatan ini? Pasti sudah paham ya, karena di level sebelumnya sudah diajarkan, kemarin pun dibahas ulang oleh gurumu. Baik, sekarang apa saja keuntungan yang bisa kita dapatkan? Ibu kasih contoh. Kegiatannya, misalnya pabrik tahu. Lalu jenis kegiatannya apa? Apakah produksi, distribusi, atau konsumsi? Oh, produksi. Lalu siapa orang yang diuntungkan? Penggemar menu tahu. Bisa saja misalnya restoran, atau tukang tahu Sumedang, atau tukang gorengan yang suka kamu beli. Lalu keuntungan yang diperoleh apa saja? Bisa menambah gizi dan nafsu makan. Karena apa? Tahu rasanya enak, ya, terbuat dari kacang kedelai, sudah jelas. Baik, untuk tugas berikutnya, silakan cari 5 macam kegiatan ekonomi, lalu tentukan apakah jenisnya kegiatan ekonomi tersebut bisa produksi,
bisa konsumsi ataupun distribusi. Boleh. Lalu siapa saja orang yang diuntungkan? Kamu cantumkan. Berikutnya, keuntungan apa yang diperoleh dari kegiatan ekonomi tadi? Oke? Ini saja tugas IPS-nya. Baik, sekian pemaparan dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk menambah ilmu kalian. Jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan dimanapun kamu berada, makan makanan bergizi, tanamkan pola hidup bersih dan sehat. Yang paling simpel adalah dengan mencuci tangan, ya. Lalu cuci semua bahan-bahan makanan, jangan lupa. Oke, baik. Silakan review kembali dan baca-baca bukumu di buku paket tematik untuk yang IPA ada di halaman 80. Baik. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.